بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah lah yang paling mengetahui siapa yang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bacakan tadi disebutkan oleh para ulama tafsir turun berkaitan dengan kisah Abu Talib. Abu Talib, sebagaimana kita ketahui bersama, merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi rasul, pada saat tersebut Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah kepada kafir Quraisy, sehingga orang-orang kafir Quraisy sebagian besar mereka marah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun ingin untuk menyakiti Nabi, bahkan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika perkara tersebut terjadi, maka Abu Talib pada waktu itu berada di front terdepan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib memiliki andil yang sangat besar di dalam membela dakwah Islam pada saat tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkeinginan agar Abu Talib ini masuk ke dalam Islam, sehingga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Musaib ibnu Hadzn radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya tatkala Abu Talib sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi Abu Talib pada saat tersebut telah ada Abdullah ibni Abi Umayyah dan Abu Jahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mendekat kepada Abu Talib dan mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka bika indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat tersebut kelak aku akan berhujjah di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Jahal dan Abdullah ibni Abi Umayyah mengatakan, "Ya Abu Talib, atarghabu millata Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau marah terhadap agama Abdul Muttalib, yaitu agama menyembah berhala? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengulang, "Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat tersebut aku akan berhujjah di depan Allah Azza wa Jalla." Kemudian Abu Jahal dan Abdullah ibni Abi Umayyah pun mengulang daripada ucapan mereka. Mereka mengatakan, "Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib?" Sehingga di akhir kisah disebutkan bahwasanya Abu Talib mati di atas agama kesyirikan, Abu Talib mati di atas agama menyembah berhala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat tersebut beliau sangat-sangat sedih, sehingga Nabi mengatakan, "La astaghfiranna lak ma lam unha anka."
Sesungguhnya aku akan meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jal untukmu wahai pamanku selama Allah Subhanahu wa taala tidak melarangku. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba." Dan tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan kaum mukminin mereka mendoakan ampunan kepada orang kafir meskipun orang kafir tersebut dari karib kerabat mereka. Dari hadis dan kisah yang telah kita sebutkan tadi, kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antara faedah yang bisa kita petik adalah hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hidayah itu taufik, ini tidak ada kaitannya dengan kecerdasan. Betapa banyak manusia yang mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa, namun ada sebagian mereka yang masih menyembah berhala, ada sebagian mereka yang masih menyembah matahari dan yang semisalnya. Kemudian hidayah itu taufik itu tidak ada kaitannya dengan kekerabatan seseorang. Kita melihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau berdakwah 950 tahun mengajak manusia siang malam untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Anak beliau sendiri tidak mau ikut kepada apa yang diajak oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau dengan penuh kelembutan mengajak ayah beliau untuk masuk dalam Islam, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ayah beliau pada saat tersebut pun menolak. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang sangat bertakwa, yang memiliki pribadi yang sangat-sangat bagus dan akhlak yang luar biasa. Beliau dengan hikmah berdakwah, namun sebagaimana telah kita sebutkan, paman beliau Abu Lahab, paman beliau Abu Talib enggan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi hidayah tu taufik ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga terkadang kita melihat ada manusia yang mereka sangat-sangat dekat dengan Islam, sangat-sangat dekat dengan kebenaran. Namun tak kala Allah Azza wa Jalla menahan hidayah dari orang tersebut, maka seorang bergahabar. Abu Talib kibanto dua dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau melihat sendiri bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib, maka nampak ada bergahabar. Kemudian begitu juga terkadang sebaliknya ada manusia yang mereka sangat anti terhadap Islam, yang mereka memusuhi Islam dan kaum muslimin. Namun tak kala Allah Azza wa Jalla berikan hidayah, maka subhanallah, Nabi alaihi salatu wassalam setelah perang Uhud disebutkan ketika beliau salat subuh, setelah beliau bangkit di rakaat terakhir dari rukuknya, Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan laknat terhadap 3 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma la'an fulan wa fulan wa fulan. Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan laknat kepada 3 orang. Siapa 3 orang tersebut? Disebutkan dalam riwayat yang lain. Yang pertama adalah Safwan ibni Umayyah, kemudian Suhail ibnu Amr, dan yang ketiga Haris ibnu Hisham radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat dalam Al-Quranul Karim menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, laisa laka min amri syai'. Wahai Muhammad, ini tidak ada campur tanganmu sedikit pun. Sehingga disebutkan bahwasanya 3 orang yang didoakan laknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akhirnya masuk Islam dan bagus keislaman mereka. Beliau kalian orang adalah orang yang sangat jauh terhadap Islam. Nabi alaihi salatu wasallam beliau berdoa dalam salatnya karena Nabi alaihi salatu wasallam sangat-sangat sedih. Mengapa demikian? Karena di perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan sekitar 70 orang sahabat ni watayan. Kemudian paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib pun wafat di perang Uhud. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan laknat terhadap pemimpin-pemimpin Quraisy yang di mana mereka adalah penyokong untuk orang-orang musyrik memerangi kaum muslimin di perang Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Namun hidayah sebagaimana kita sebutkan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Suhail ibnu Amr radhiyallahu anhu di antara orang yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau. Disebutkan setelah beliau masuk Islam, maka beliau menjadi seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia dan beliau menjadi juru dakwah Islam pada saat tersebut. Sehingga
setelah wafat Nabi SAW, muncul fitnah pada waktu itu. Murtadnya sebagian manusia. Ada sebagian manusia yang membenarkan Nabi palsu. Maka Suhail ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berdiri di depan penduduk Mekah, kemudian beliau mengatakan, wahai penduduk Mekah, kalian adalah orang yang terakhir masuk Islam. Jangan kalian menjadi orang yang pertama keluar dari Islam. Disebabkan karena ucapan tersebut, Allah Azza wa Jalla memberikan keteguhan kepada penduduk Mekah. Kemudian juga disebutkan Haris ibnu Hisham radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Beliau setelah masuk Islam sangat bagus daripada keislaman beliau, sehingga disebutkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membawa keluarganya sekitar 70 orang menuju Syam, dan kemudian terkenalah Syam penyakit taun, sehingga disebutkan sekitar 70 orang yang beliau bawa hanya tersisa 4 orang. Dan Haris ibnu Hisham radhiyallahu ta'ala anhu ini orang yang didoakan oleh Nabi SAW dengan kejelekan, pada saat tersebut wafat dalam keadaan terkena penyakit taun, dan beliau berangkat dari Madinah menuju Syam untuk berdakwah demi kejayaan Islam nibak wadian. Sehingga hidayah ayyuhal ikhwatal kiram, ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba. Sehingga seorang muslim jangan sekali-kali mereka menyia-nyiakan hidayah yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Disebabkan karena jika mereka menyia-nyiakan hidayah, maka terkadang sangat sulit bagi dia untuk kembali seperti semula. Diriwayatkan dalam sebuah kisah yang sahih bahwasanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang raja yang berasal dari Ghassan. Raja ini sebagaimana disebutkan mengirim surat kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya dia menyebutkan dalam suratnya ketertarikan untuk masuk dalam Islam. Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengirim surat kepada Raja Ghassan ini agar dia bergabung dengan kaum muslimin. Dia berangkat ke Madinah, kemudian menyatakan keislamannya. Maka dia pun berangkat bersama dengan 500 orang yang mengawalnya. Maka ketika mereka masuk ke Madinah, maka semua mata terpukau terhadap Raja Ghassan ini dan bawahan-bawahannya. Mengapa demikian? Karena pakaian yang dia pakai sungguh sangatlah bagus. Kemudian kenderaan yang mereka naiki adalah kenderaan yang hebat-hebat. Maka dia pun akhirnya masuk Islam. Kemudian disebutkan beberapa waktu setelahnya kaum muslimin melaksanakan haji, dan Raja Ghassan ini pun melaksanakan haji. Ketika dia melakukan tawaf, maka ada seorang fakir dari kalangan kaum muslimin menginjak dari kain ihramnya. Dia pun marah, kemudian dia menampar dari orang fakir tersebut. Maka orang fakir ini setelah tawaf, dia datang untuk menemui Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia melaporkan bahwasanya si fulan telah menampar saya. Umar radhiyallahu ta'ala anhu memanggil raja tersebut, kemudian mengatakan, mengapa engkau menampar saudaramu? Maka disebutkan dia telah menginjak kain ihram saya. Jika bukan karena saya mengagungkan Ka'bah, niscaya saya akan memenggal daripada leher orang tersebut. Sombong daripada raja itu. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, engkau hanya memiliki 2 pilihan. Apakah engkau memberikan kepadanya hadiah sehingga dia ridha terhadapmu, ataukah kisos? Ron tampar kan? Gaan dibalik tamparon. Maka raja ini marah, saya ni raja, bagaimana mungkin saya dikisos? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam Islam tidak ada perbedaan pukul rakyat jelata ataukah pukul raja. Sehingga raja ini pun mengatakan, kalau begitu saya akan murtad. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika engkau murtad, niscaya saya akan menghukummu dengan hukuman mati. Maka orang ini pun di malam hari dia meninggalkan Mekah kemudian menuju negeri Syam, dan dia pun kembali kepada agamanya semula. Sehingga disebutkan bertahun-tahun setelah kejadian tersebut, dalam keadaan dia sudah sangat tua, namun dia masih merasakan bagaimana kelezatan ketika beribadah kepada dengan kaum muslimin. Mata merasakan kiban nikmat, gesalat, gepuasa dan yang semisalnya. Namun karena hidayah kagetup oleh Allah Azza wa Jal, dalam keadaan umur yang sangat tua, kemudian keinginan untuk masuk dalam Islam itu luar biasa. Namun ketika hidayah ditutup oleh Allah Azza wa Jal, dia pun akhirnya mati di atas agama kekafiran pada saat tersebut. Sehingga ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perjuangan seorang hamba Allah Azza wa Jal
untuk menjaga hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan yang sungguh-sungguh sangatlah berat. Baik disebabkan karena dunia, ataukah baik disebabkan karena perkara-perkara sepele, seorang hamba Allah Azza wa Jalla meninggalkan hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita sampai kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wal 'asr innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innahu sami'un mujibu da'wat ya qadhiyal hajah. Allahumma nas'aluka al huda wal afa wat tuqa fal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Akhiru da'wana walhamdulillah. Aqimus salah.